kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Pagi hari ini kami akan beribadah, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah main Humpila Humpipa? Saya. Ya. Kita mau memuji Tuhan juga dengan ada Humpila Humpipa. Tapi bukan tentang Humpila Humpipanya. Itu bercerita tentang Yesus adalah jagoan kita. Yuk kita nyanyikan. Mari berdiri bersama-sama. Yesus jagoanku. Humpila Humpipa. Yesus pujaanku.
bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Adik-adik mau percaya? Ya. Big or small, short and tall. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak David. Ayo selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak sudah rindu kepada kalian semua. Dan kakak juga tahu bahwa kalian juga rindu untuk beribadah bersama-sama. Ya, rindu untuk memuji, menyembah Tuhan. Luar biasa. Tetap semangat ya. Tetap jadi anak yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, ya, adik-adik sekarang bisa lipat tangan dan tutup mata dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan menolong kami adik-adik untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, pagi hari ini Engkau menjamah hati kami, pikiran kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami, supaya adik-adik semua yang mendengarkan kehidupannya semakin hari semakin baik di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kembali kita akan belajar ya tentang satu judul, yaitu tentang pahlawan. Yeay. Masih ingat waktu Harnas kemarin kita juga belajar tentang pahlawan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar gimana ya bisa jadi pahlawan itu.
gimana ya? Saya masih kecil, aku masih kecil. Aku mungkin ndak hebat seperti kakak-kakakku. Aku mungkin belum bisa kerja. Mungkin aku tidak seperti orang tuaku. Aku masih kecil. Kira-kira gimana ya? Aku bisa jadi pahlawan. Nah, firman Tuhan akan menolong adik-adik supaya adik-adik bisa jadi pahlawan yang luar biasa. Oke, nah adik-adik, ada kisah di dalam firman Tuhan yang menceritakan bahwa ada seorang anak yang jadi pahlawan. Ya, kisah ini ada di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kisah ini sebetulnya kisah tentang ya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik pasti sering mendengar ya. Tetapi mari kita renungkan bersama-sama, mari kita melihat bersama-sama ada satu bagian kecil yang mungkin disebutkan sebentar saja, tetapi ternyata itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, pada waktu itu adik-adik, waktu Tuhan Yesus sedang mengajar dari kota ke kota, ya. Dan pada waktu itu orang-orang banyak mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Dan banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Mereka terkejut, mereka kagum, mereka antusias, mereka semangat. Kenapa? Karena mereka ingin melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Apa aja mujizatnya? Ya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh berjalan kembali, ya. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang buta. Banyak sekali karena Tuhan Yesus punya kuasa. Nah, ketika mereka ikut Tuhan Yesus dan pada waktu itu sudah dekat dengan hari raya Paskah orang Yahudi, ya. Yang pertama mereka perlu roti. Di samping itu mereka juga karena mereka lelah mengikut Tuhan Yesus, mereka juga lapar. Adik-adik, gimana kalau rasanya lapar ya? Gimana rasanya kalau lapar? Apa saja yang di depan mata pasti dimakan. Entah tempe, entah roti, entah kerupuk, iya kan? Wah, yang penting supaya kita bisa makan. Nah, waktu itu orang-orang lapar sekali dan juga sudah mendekati hari raya Paskah di mana mereka harus makan roti. Ya, roti tidak beragi supaya apa? Memperingati Paskah orang Yahudi. Nah, Yesus bilang, "Ayo kita kasih makan." Tetapi di situ tidak ada yang jualan makanan. Ya, di situ orang-orang juga tidak membawa makanan. Ya, bahkan mereka punya uang cuma sedikit. Ya, murid-murid punya uang cuma sedikit, itu pun tidak bisa untuk mencukupkan makan 5.000 orang laki-laki. Laki-laki saja, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Ketika mereka mencari, ternyata murid-murid mendapatkan di situ ada seorang anak. Ayo, katakan seorang anak. Anak itu udah besar, udah jenggotan atau belum? Ya, masih anak-anak. Ya, anak-anak. Apa yang dia punya? Ternyata dia punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi kan gak cukup. Gak cukup kan Kak David? Pasti adik-adik pikir gitu. 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Saya saja makan roti 5 habis Kak David.
Saya makan ikan 2 habis Kak David. Oh, betul nggak? 5.000 orang hanya dapat 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus ajaib. Wah, kata Tuhan Yesus, bawa ke sini, bawa kemari. Mana itu rotinya? Mana itu ikannya? Apa yang terjadi adik-adik? Anak itu memberikan roti itu kepada Tuhan, memberikan ikan itu kepada Tuhan. Adik-adik, ya, kadang-kadang kita sebagai anak-anak, Kak David juga pernah kecil, ya. Waktu kita jadi anak-anak, kadang kita nggak mau kan, makanan kita kasihkan ke teman kita, diminta sama orang, gak mau, iki weku. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi lihat di sini, seorang anak, dia mau memberikan roti yang dia miliki, ikan yang dia miliki, yang mungkin itu bekal dari orang tuanya, ya. Mungkin itu satu-satunya yang bisa dia makan waktu itu, tetapi dia berikan kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus ambil roti dan ikan, dia berdoa mengucap syukur, lalu dia pecah-pecahkan, dan ajaibnya roti dan ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, ya, belum perempuan dan anak-anak. Ditambah ketika mereka selesai makan, murid-murid itu mengumpulkan satu demi satu sisa, terkumpul 12 bakul. Wow, luar biasa. Tidak hanya mengenyangkan, tetapi sisa, ya. Paling kan disobek kecil-kecil Kak David. Enggak. Dikatakan di firman Tuhan bahwa setiap orang yang makan kenyang. Kalau cuma saipat kan tidak kenyang. Adik-adik, kita lihat di sini bagaimana seorang anak jadi pahlawan. Dia mau memberikan apa yang dia miliki, dia mau berbagi kepada sesamanya, dia mau memperhatikan orang lain, tidak hanya dirinya. Sepenting aku luwe kok. Aku lapar, minta makan aja. Gak peduli temanku itu lapar, kelaparan. Ya sudah, salahnya gak dikasih uang sama orang tuanya, gak dikasih bekal sangu sama papa mamanya, sama bapak ibunya. Wes urusannya. Tidak. Anak itu tidak seperti itu. Dan dia jadi pahlawan karena apa? Dia mau membagikannya. Dia mau membagikan apa yang dia miliki, sekalipun dia tahu dia tidak punya apa-apa lagi untuk dia makan. Tetapi ketika dia belajar membagikan, peduli kepada orang lain, berbagi sama anak-anak yang lain, sama orang-orang yang lain, di situ Tuhan memberkati banyak orang, termasuk anak itu. Dia kenyang juga. Adik-adik, mari kita belajar untuk kita peduli kepada teman-teman kita, untuk kita berbagi kepada teman-teman kita. Apa yang kita miliki, kita belajar untuk mengasihi orang lain. Disitulah letak seorang pahlawan. Ketika kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan orang lain. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Biar adik-adik menjadi anak-anak yang penuh dengan berkat, dan adik-adik bisa membagikan berkat itu kepada teman-teman yang lain. Peduli, mengasihi, dan berbagi buat teman-teman yang lain. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib dan luar biasa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah menolong kami belajar bagaimana kami harus berbagi, bagaimana kami harus memperhatikan dan peduli kepada teman-teman kami, bagaimana Tuhan dengan cara yang ajaib mengenyangkan semua dan mencukupkan semua. Tuhan, biarlah kami tidak takut dan tidak khawatir waktu kami berbagi apa yang kami miliki untuk teman-teman yang lain, karena disitulah kami menjadi pahlawan, menjadi berkat buat orang lain, menolong orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Berilah hati yang mengasihi hatimu Bapa dalam kehidupan adik-adik semua. Dan berkat-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat berjumpa lagi. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jadi pahlawan, memperhatikan, peduli kepada orang lain, berbagi orang lain, dan mengasihi semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.